Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu buat kita semua. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel kita semoga diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Adi ceritakan tanda pagar. Battle Through the Heavens, Chapter 334. Chapter 334, Perjanjian 3 tahun. Kata-kata yang membosankan dan sederhana perlahan-lahan melayang melintasi alun-alun besar itu. Mereka menyebabkan suasana tenang yang telah hadir di seluruh tanah menjadi sedikit keresahan dan kekacauan. Di tanah terbuka, murid mistik Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya membawa segala macam emosi yang berbeda dalam tatapan mereka saat mereka menatap pemuda berjubah hitam di dekat tepi tangga batu. Mereka tidak asing dengan pemuda yang dipanggil Xiao Yan ini. Hubungan antara Nalan Yanran dan dia sudah menjadi topik dalam percakapan sehari-hari banyak murid mistik Cloud Sect. Tentu saja, setiap kali namanya disebutkan, kebanyakan orang akan mengejeknya dengan meremehkan. Seorang anak dari klan kecil ingin menikahi Nalan Yanran yang statusnya di dalam mistik Cloud Sekte sama mulia dengan seorang putri. Di mata orang-orang ini, tidak diragukan lagi tampaknya Xiao Yan telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ini terutama terjadi setelah perjanjian 3 tahun disebarkan di dalam sekte. Ejekan ini menjadi lebih kuat. Tentu, salah satu alasan ejekan tidak mengecualikan mereka untuk cemburu. Sebagai pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sekte yang berada di luar jangkauan banyak orang, banyak murid Mystic Cloud Sekte memandangnya sebagai dewi di hati mereka. Ketika mereka bertemu, orang-orang ini selalu menghadapi wajah cantiknya yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dan ekspresi dunia lain. Siapapun yang ingin berhubungan lebih dekat dengannya akan kembali dalam kegagalan. Xiao Yan, sebagai pria yang hampir menjadi suami Nalan Yanran akan secara alami dan mudah menerima beberapa kecemburuan yang tidak normal. Karena kecemburuan, bersama dengan beberapa rumor, murid-murid Mystic Cloud Sekte ini secara alami akan memiliki kesan buruk tentang Xiao Yan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara, kebanyakan dari mereka akan merendahkannya sebanyak mungkin, tampak seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menggambarkan Xiao Yan sebagai orang yang sama sekali tidak berharga. Namun, ketika mereka memandangi pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai meskipun menghadapi ki bersatu dari hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte, beberapa murid yang lebih cerdik merasa sedikit terpesona di hati mereka setelah mereka membuang emosi negatif di dalamnya, hati mereka. Sikap acuh tak acuh ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sampah klan Xiao, yang biasanya dibicarakan oleh rekan-rekan mereka. Mata cerah Nalan Yanran menatap pria muda dengan sosok yang agak kurus di kejauhan. Tatapannya berhenti pada wajah lembut dan tampan itu. Di tempat itu, dia masih samar-samar mengenali sosok pemuda itu saat itu. Hanya saja 3 tahun telah menghancurkan kelembutan dan ketajaman awet muda. Pria muda yang saat ini di depannya tidak lagi memiliki kekuatan tajam yang tiba-tiba meletus di aula rumah klan Xiao saat itu. Menggantinya adalah pengekangan yang mendalam. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di benaknya. Tatapan Nalan Yanran sedikit rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna saat itu benar-benar akan benar-benar dapat datang ke Mystic Cloud Sect tanpa rasa takut, apalagi tetap acuh tak acuh seperti angin sementara tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan atau pucat, bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1000 murid Sekte Mystic Cloud. Klan Nalan, Nalan Yanran. Nalan Yanran perlahan berdiri. Sosok cantiknya tinggi dan lurus seperti teratai salju yang angkuh dan pantang menyerah. Mata cerahnya menatap Xiao Yan sementara suaranya setenang yang terakhir. Itu anak kecil dari klan Xiao. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa menyimpan doki? Di pohon besar, Jia Xingtian menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang berisi keheranan. Dia tertawa pelan, kekeh, tapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang yang dengan paksa berpura-pura memiliki eksterior yang kuat sementara di dalam kosong. Selain itu, bahkan jika ketenangannya diperagakan, mampu mempertahankan ketenangan ini di depan kekuatan bersatu yang diciptakan oleh orang-orang lama dari Mystic Cloud Sect bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Petik 2. Fama, yang tidak jauh dari Jia Xingtian mengangguk sedikit. Matanya yang tua dan tajam perlahan menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berhenti di depan wajah yang terakhir. Alisnya tiba-tiba menyatu saat dia berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sepertinya memiliki perasaan yang familiar tentang dia. Keke, kamu juga punya perasaan seperti itu. Mendengar ini, Jia Xingtian tertawa pelan. Matanya dipenuhi dengan makna yang dalam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kerutan di dahi Fama semakin dalam. Matanya berkedip saat dia menatap Xiao Yan, tetapi dia tidak terus mengatakan apa-apa lagi. Hei, Pak Tuan Nalan, apakah ini anak muda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu dari klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari rumor tersebut. Bantalan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang jarang saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui. Mu Chen menoleh dan berkata. Dia tersenyum pada Nalan Jie, yang matanya telah berhenti di tubuh Xiao Yan sejak awal. Dia tersenyum lebar. Seorang menantu laki-laki yang ditinggalkan karena dia dianggap tidak berguna saat ini tampil lebih luar biasa daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius. Meskipun Nalan Jie tidak akan merasakan sakit sampai dia tidak ingin hidup karena ini, dia akan sedikit banyak merasa kesal. Ekspresi Nalan Jie jelek saat dia dengan ganas memotong Mu Chen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu padanya. Dengan tawa dingin, dia terus memusatkan pandangannya pada pria lembut dan tampan itu.
Emosi di hatinya bergulir. Meskipun Nalan Jie sudah tahu bahwa Xiao Yan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna untuk beberapa waktu, ketenangan dan kekuatan mental yang ditunjukkan saat ini menyebabkan hatinya merasa sangat terkejut. Di atas keterkejutan ini, dia juga mendesah pelan dengan sikap menyesal. Dengan situasi yang telah mencapai titik ini, mengatakan apa-apa lagi tidak akan membantu mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap dendam antara Xiao Yan dan Nalan Yanran akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Lebih baik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja, ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, membiarkan Xiao Yan berhenti membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalan Jie diam-diam merasa sedikit lebih baik. Setelah semua dari bagaimana Nalan Jie saat ini melihatnya, pemuda ini pada dasarnya memiliki semua persyaratan untuk menjadi orang yang kuat. Kekuatan mental yang luar biasa, bakat pelatihan yang luar biasa, dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun hanya untuk sebuah janji. Dengan beberapa hal ini, jalan masa depan Xiao Yan untuk menjadi orang yang kuat akan jauh lebih lancar dan tidak terhalang. Nalan Jie tidak berpikir bahwa menjadi sasaran dendam milik seorang pemuda dengan potensi tak terbatas adalah sesuatu yang bisa membuat orang bahagia. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk berhubungan dengan klan Xiao. Nalan Jie dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengarahkan perhatiannya ke lapangan terbuka. Dia saat ini hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan segera dimulai. Setelah Nalan Yanran berdiri, 10 lebih pria berjubah putih di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka tertuju pada pemuda berjubah hitam di tangga batu. Saat mereka bertukar pandang satu sama lain, mereka merasa heran. Ketidakpastian di hati mereka sama persis dengan apa yang ada di dalam diri Nalan Jie dan yang lainnya. Tidak peduli ke arah mana seseorang melihat Xiao Yan saat ini, orang tidak dapat melihat sampah klan Xiao yang menderita segala macam ejekan saat itu. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Seorang pria tua berjubah putih yang berada di tengah mengangkat matanya dan mengamati Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini seharusnya memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Misty Cloud Sect. Sejak yang terakhir membuka mulutnya, orang tua di sekitarnya yang mengenakan jubah serupa tetap diam. Aku adalah tetua pertama dari Misty Cloud Sect, Yun Leng. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, orang tua itu melanjutkan sesukanya dan berkata, pemimpin sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh saya yang lama. Tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk saling belajar satu sama lain. Berhenti saat Anda, hidup dan mati ditentukan oleh surga. Suara lembut tiba-tiba terdengar, mengganggu kata-kata Yun Leng. Tatapan di tanah terbuka mengarah ke suara itu. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang pendiam. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak menyangka Xiao Yan benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus Misty Cloud Sekte yang sekte itu fokuskan pada perawatan. Pemuda yang berani. Di atas pepohonan tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengacungkan jempol ke Xiao Yan. Mata Nalan Yanran sedikit terangkat. Dia memperhatikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak cahaya yang berdenyut dan berfluktuasi, yang sulit disembunyikan. Apakah itu kebencian? Beberapa saat kemudian, dia menganggukkan kepalanya. Suaranya keren. Sesuai keinginan kamu. Mendengar tanggapan Nalan Yanran, Yun Leng mengernyitkan alisnya sedikit. Gangguan mendadak dari Xiao Yan telah menyebabkan elder pertama yang memegang posisi cukup tinggi di Misty Cloud Sect menjadi tidak senang. Dia juga sadar bahwa Xiao Yan sudah lama disingkirkan dari reputasinya sebagai sampah. Namun, bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah darinya. Selain itu, ada Misty Cloud Sect yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yun Leng tidak optimis dengan peluang Xiao Yan. Anak muda, Anda harus selalu memberikan kelonggaran dalam segala hal yang Anda lakukan. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh langit. Yun Leng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Sebuah busur diangkat di sudut mulut Xiao Yan. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Tinggalkan sedikit kelonggaran. Saat itu, Nalan Yanran kejam. Apakah ada yang memintanya meninggalkan ruangan untuk orang lain? Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang penggaris. Dia tiba-tiba menariknya keluar dan penguasa Suan berat membawa suara angin yang dikompres. Itu miring ke tanah dan angin sepoi-sepoi tercipta dari tubuhnya, mengaduk semua debu di tanah. Douki berwarna hijau samar menutupi permukaan tubuhnya saat Xiao Yan menatap Nalan Yanran. Saya datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun. Hari ini, mari selesaikan semua dendam masa lalu kita. Tolong bayar kembali semua penghinaan yang kau berikan pada klan Xiao saat itu. Petik 2. Nalan Yanran mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan berwarna zamrud bersinar di jarinya. Pedang panjang berwarna hijau pucat muncul. Tepi pedang sedikit miring, memantulkan rasa dingin yang pekat di bawah pancaran sinar matahari. Mata cantik Nalan Yanran bertukar pandang dengan sepasang pupil hitam gelap itu. Dia menghela nafas sedikit menyesal saat dia berkata dengan lemah, saya akan bertanggung jawab atas pernikahan saya sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya tidak berpikir bahwa saya melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih takdir saya. Mungkin beberapa tindakan saya tidak pantas ketika saya memilih,
Namun, saya pikir saya masih akan membuat pilihan ini bahkan jika saya dapat kembali ke masa lalu. Petik 2. Tindakan Anda tidak pantas. Xiao Yan tertawa pelan. Hanya tindakan sederhana yang tidak pantas dan dia ingin menjauh dari perilakunya yang kasar dan tidak masuk akal. Bukankah ini terlalu sederhana? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur kembali ke ketidakpeduliannya. Telapak tangan yang memegang gagang penggaris menjadi semakin erat. Sesaat kemudian, kakinya tiba-tiba melangkah ke depan. Di tempat mendaratnya, permukaan batuan keras berwarna hijau sebenarnya memiliki beberapa garis retakan yang menyebar. Douki berwarna hijau yang ganas dan bergelombang yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau dengan keras melonjak di permukaan Xiao Yan. Mari kita mulai. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya.